Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Membalikkan Hati Mereka. Tepatnya hari Rabu 24 November dengan judul Dengan Segenap Hatimu. Memulai pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk dapat memahaminya. Kami manusia dengan penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berserah, dan Tuhanlah kiranya menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kutipan sekolah sahabat kita mengatakan, Ulangan 30 ayat 1-10 menyatakan kasih karunia dan kebaikan dari Allah bagi orang-orang yang murtad dan berdosa. Bahkan ketika orang-orang itu berdosa dan murtad, mereka diberkati oleh Allah dalam cara yang unik. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepada seperti Tuhan? Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Ulangan 4 ayat 7. Bahkan meskipun semua yang telah dia lakukan untuk mereka, dan meskipun kenyataan bahwa mereka tidak memiliki alasan yang jelas atau pembenaran untuk dosa mereka, mereka tetap berbuat dosa. Dapatkah seseorang menghubungkan hal-hal ini? Dan selanjutnya apa? Dalam Ulangan 30 ayat 1-10, cobalah fokus pada apa yang menyebabkan mereka bertobat, yaitu berbaliknya mereka tesufah pada apa yang Allah tuntut, apa yang dituntut, dan apa yang diajarkan kepada kita saat ini tentang apa yang termasuk dalam pertobatan yang benar. Pada akhirnya mereka harus membuat pilihan untuk kembali kepadanya dan untuk menaatinya dengan segenap hati mereka. Di satu sisi, isu yang nyata di sini adalah hati mereka, karena jika hati mereka benar dengan Allah, tindakan mereka akan mengikutinya. Artinya mereka akan menjadi orang-orang yang menurut. Inilah sebabnya mengapa mereka diberikan janji yang indah, yaitu jika mereka berbalik kepada Tuhan secara tulus, kembali kepadanya, Dia akan bekerja di dalam mereka, akan menyunat hati mereka. Mereka harus membuat pilihan di tengah-tengah penawaran. Saat mereka berbalik kepada Allah, maka Dia sendiri kemudian akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Dan kemudian di sana, di tanah itu, Dia akan memberkati mereka. Dan bagian dari berkat itu adalah bahwa Dia akan bekerja di dalam mereka untuk mengubah hati mereka, bahkan lebih tertuju padanya, sehingga mereka dan anak-anak mereka akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sehingga engkau akan hidup. Pada akhirnya, ketika menanggapi ajakan Allah, kisah 5:31, mereka benar-benar harus bertobat dengan sungguh dari dosa mereka. Dan walaupun berhubungan dengan sebuah konteks sejarah yang berbeda, Ellen G. White menulis orang banyak itu bersedih karena dosa-dosa mereka telah mendatangkan penderitaan ke atas diri mereka sendiri, tetapi bukan oleh karena mereka telah menghinakan Tuhan dengan pelanggaran terhadap hukumnya yang suci. Pertobatan yang sejati adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Itu adalah satu tindakan untuk berpaling dari dosa. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 2 halaman 181. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang kita bisa lihat dalam Ulangan 30 ayat 1-10. Bagaimana kita mengetahui perbedaan antara bersedih karena konsekuensi dari dosa-dosa kita, di mana setiap orang bisa lakukan, dan menyesal karena dosa itu sendiri. Mengapa perbedaan ini sangat penting? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat hari ini. Semoga melalui pelajaran ini, maka hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya pertobatan sungguh-sungguh akan kita tunjukkan di hadapan Tuhan, dan inilah bukti kita mengasihi-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini
akan membawa hubungan kami lebih dekat bagi Tuhan. Kiranya hati kami berbalik kepada Tuhan. Kami mau beroleh pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut kami, tapi juga dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan pujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, hari Rabu. Kata saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.